Selamat siang teman-teman. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Terima kasih atas partisipasi teman-teman pada hari ini dan atas waktu teman-teman untuk menghadiri FGD kali ini. Di sini saya selaku moderator, nama saya Afifah Putri Amelia, bersama tim saya yaitu Mbak Amelia sebagai koleksi, Alfia sebagai koleksi, sebagai fasilitator. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang belum tahu itu apa itu FGD ini. Nah, secara singkatnya, FGD adalah sebuah metode di mana kita mengumpulkan data kualitatif pada sekelompok orang. Jadi nanti kita bakal mengumpulkan data dari apa yang teman-teman ucapkan. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman semua. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang insecure. Yang pertama nanti kita akan membahas pengertian dan sebagainya. Nah, sebelum episode kita mulai, baiknya kita perkenalan dulu ya teman-teman. Dimulai dari sebelah kanan saya. Saya Oke, terima kasih semua sudah berkenalan dan teman-teman. Sebelum episode kita mulai, saya akan membacakan peraturan. Yang pertama itu nanti moderator akan memberikan pertanyaan kepada responden atau responden menjawab. Nah, cara menjawabnya itu nanti moderator akan mempersilahkan responden, baru responden menjawab. Dan yang kedua itu responden diharapkan aktif dengan pelancaran diskusi ini. Yang ketiga, tidak saling menjatuhkan pendapat sesama responden. Dan yang terakhir, tidak ada pendapat yang salah dan benar karena ini tuh tergantung persepsi. Mungkin teman-teman bertanya apa tujuan dari itu apa sih? Seperti yang sudah disebutkan tadi, FGD kami bertujuan untuk mendapat informasi dari teman-teman. Tetapi mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya, buat apa sih FGD ini? Nah, FGD ini bertujuan untuk kita sebagai tim mendapatkan informasi dan data-data dari teman-teman semua supaya melancarkan penelitian kami. Dan nanti teman-teman bisa lihat di kamera di situ kita sedang merekam. Nah, sekalian juga kita meminta izin kepada teman-teman semua supaya teman-teman direkam dan nanti hasil videonya akan kami gunakan untuk kepentingan kami dalam penelitian. Apakah teman-teman bersedia? Baik, langsung saja kita pada sesi FGD kali ini. Mungkin teman-teman udah nggak asing nih apa itu insecure. Menurut teman-teman, insecure itu yang seperti apa sih? menurut saya spiritual ini Mungkin ada pendapat lain? menurut saya faktor dari miskin itu bisa karena kita itu yang bersyukur. Walaupun miskin Jadi insecure itu pada intinya kita tidak mensyukuri atau belum menerima keadaan kita juga ya. Ya, teman-teman pernah nggak sih mengalami insecure?
seperti kan mendeskripsikan penampilan kayak misal dari teman-teman tuh merasa kurang dari fisik teman-teman, jadi teman-teman tuh kurang pede gitu di apa yang kita rasa kurang dari diri kita. bisa dimulai dari Mbak yang menurut Yang kalau saya sendiri, saya merasa wajah sendiri dan sendiri. Jadi kadang ya kalau kayak foto saya merasa kurang itu dari diri saya. dari teman-teman yang lain. Kalau saya karena saya kurang berisi, agak kurus. Mungkin ada yang lain, ada yang menambahkan. Kalau dari saya, saya ya Bagaimana sih cara untuk mengatasi rasa insecure sendiri dari teman-teman? saya sering lihat ya boleh kita lihat ke atas tapi nggak selalu harus lihat ke atas karena semakin kita lihat ke atas nanti akan muncul rasa pengen seperti mereka yang di atas. Padahal kita harus sekali melihat ke bawah biar kita tuh sadar dan itu ternyata masih ya, di kebanggaan bersyukur kita ya kita harus ya sekitar kita masih Ada yang menambahkan? kalau dari saya misal kalau kita insecure kita ada pendidikan kita mulai belajar dari pendidikan itu kita terima dan kita jadikan sebuah motivasi agar kita lebih semangat untuk mengubah diri kita. Sebenarnya pendidikan itu kan biasanya bikin kita sangat perhatian tapi kita harus bisa menerima dan belajar bahwa itu sebagai motivasi agar kita bisa tidak insecure lagi. Bikin semangat lagi. Jadi jangan di apa ya di hijau yang ada apa gitu. Mindsetnya berubah ya kita mencoba dengan kritikan orang. Ada yang lain? Kalau dari saya kan tadi menurut dari awal mengungkapkan kalau faktor dari sendiri itu merasa kurang pengertian sendiri. Berarti ya itu kalau ini yang membuat kalau kita itu tidak memiliki apa yang kita harus bersyukur tentang apa yang sudah kita miliki dan harus itu motivasi kita juga dari banyak orang yang ada di bawah kita. Mungkin ada yang menambahkan lagi? Kalau saya sendiri, saya contoh tadi punya sesudah saya itu mungkin bersama dengan aku itu bukan jelek tapi itu masalah depresi itu sendiri dong tidak kayak misalnya itu yang berarti ya Lanjut ya Mbak. Apakah kalian ketika ingin melakukan sesuatu selalu meminta pendapat orang lain agar lebih merasa pede? kalau misalnya ya ketika melakukan sesuatu tidak perlu meminta pendapat orang lain untuk mendapatkan rasa percaya diri. Tapi kalau apa yang akan kita lakukan itu menyangkut orang lain, melibatkan orang lain, mungkin perlu mendapatkan percaya diri. Maka ini sudah dari Teman-teman mengalami kegagalan dalam mencapai sesuatu. Pastinya pernah ya teman-teman. Ada yang mau menceritakan tentang kegagalan? Mungkin cuma saya mau pendapat ya ini masih dalam konteks itu saja ya kita tidak mau dari jadi misal kayak kita contohnya saya ada keinginan atau ya kita ingin mencapai sesuatu itu misal kita mau diet
tapi kita misi tersebut itu gagal ya, karena mungkin karena kita pastinya kita sudah niat dan sudah bersemangat dan berekspektasi bakal sesuai ekspektasi kita gitu. Tapi mungkin banyak faktor dari luar atau dari diri kita sendiri yang membuat sebuah target kita itu yang membuat tidak berjalan dengan lancar dan juga bisa tidak berjalan lagi, karena mungkin ada ketika ada orang ngapain sih dia kan tinggal sekolah aja ngapain dia rasanya kayak biasa nggak usah investasi sebenarnya. Jadi kembali lagi kayak saya bilang itu yang membuat kita jadi memang benar kita itu harus bisa menjadikan itu sebagai berdasarkan motivasi ya, kita mau ngapain itu gagal itu yang itu dan gagal itu bisa terjadi karena banyak faktor. Saja teman-teman pada episode kali ini pendapat saya tangkap tadi seperti itu sesuatu yang kurang dari kita atau kita tuh merasa kurang atau kurang bersyukur tentang keadaan kita ya, sehingga menjadikan kita itu kurang pede untuk mengembangkan diri dan berdiri kita. Dan saya mewakili tim mengucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semua telah bersedia meluangkan waktu energinya kepada kita, dan insya Allah data ini akan kami proses untuk penelitian kami dan akan kami juga kerahasiaan untuk penelitian kami. Terima kasih, semoga waktu yang kita lakukan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.